Recording in progress. Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan renungan-Mu pada saat ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami mengundang Engkau supaya Engkau memenuhi setiap segala kehidupan kami, setiap segala isi hati dan pikiran kami, supaya seluruh tubuh jiwa kami ya Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum itu, marilah kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Sebagaimana mestinya setiap kita lahir dan bertumbuh di dalam kehidupan keluarga, begitu juga dengan tema renungan kita kali ini, yaitu Tuhan Yesus hadir untuk keluarga. Berbicara tentang hadir atau datang, artinya menunjukkan keberadaan secara fisik seseorang di suatu tempat. Misalnya, kalau kita mengingat kembali ya, masa-masa kita ketika masih sekolah, pada saat guru mengecek kehadiran atau mengasumsikan murid, para murid dengan menyebut nama para murid, dan ketika nama para murid disebut, dengan spontan para murid akan menjawab hadir Bu atau hadir Pak. Kalau anak murid menjawab hadir, artinya dia hadir. Kalau tidak menjawab, artinya dia tidak ada. Begitu pula dengan di dunia pekerjaan. Mau bekerja menjadi status seperti apapun, pasti selalu ada absensi untuk mengetahui kehadiran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hadir itu memiliki peran penting karena menunjukkan keberadaan diri seseorang secara fisik. Kalau keberadaan diri seseorang hadir secara fisik, artinya dia dapat disentuh, ada dan nyata. Bukan hanya itu saja, hadirnya diri seseorang juga dapat membawa rasa suatu kebahagiaan dan sukacita. Misalnya, hadirnya seseorang anak dalam kehidupan pasangan suami istri. Dari semuanya adalah hal biasa dan tidak heran lagi. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sangat luar biasa apabila
Allah kita, Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak terbatas, tapi mau turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus hadir untuk keluarga kita. Dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11 yang mencatat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dimana tekankan lagi di dalam Injil Matius, dijelaskan lagi dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 yang mengatakan, yang mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan memperingati hari raya Natal, artinya memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Memang dalam Injil Lukas dan Matius mencatat bahwa kelahiran Yesus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Akan tetapi dengan memperingati hari Natal Tuhan Yesus, juga berperan hadir untuk keluarga. Adapun peran Tuhan Yesus hadir untuk keluarga, yaitu yang pertama, pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sebaik-baik apapun, seadam-adam apapun rumah tangga, pasti ada kesalahpahaman. Artinya, hal ini menandakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Maka dari itu, hal ini sangat menggelitik dalam pikiran saya, bahwa betapa pentingnya di momen Natal ini kita mengundang kehadiran Tuhan untuk keluarga. Karena apa? Sejak awal saya mengatakan bahwa sebaik-baik apapun, seadam-adam apapun rumah tangga, pasti ada kesalahpahaman. Baik suami dengan istri, ibu dengan anak, anak dengan ayah, bahkan anak dengan anak. Hal ini bisa terjadi dan seringkali ada kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka berujung dengan konflik kekeluargaan atau masalah, dan konflik keluarga akan menjadi sebuah pergumulan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menandakan bahwa tidak ada satupun keluarga terlepas dari masalah atau konflik, dan masalah yang ada akan menjadi sebuah pergumulan. Setiap keluarga memiliki pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul dengan anak, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Ada begitu banyak pergumulan. Jika kita tampung semua pergumulan, yang ada hal ini sangat membahayakan secara fisik, mental, dan kerohanian. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah Natal kali ini Tuhan Yesus hadir di pergumulan keluarga kita. Sebab kita tahu bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia. Kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dekat dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang dekat dengan anak-anaknya. Asalkan kita mau mendekatkan diri dengan Dia. Karena apa, Bapak, Ibu? Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8a yang mencatat demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan mengingatkan kepada kita kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang dekat. Asalkan kita mau mendekat kepada Dia. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjauh dari Dia, maka
Tuhan pun menjauh dari kita. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada kita. Yang kedua, dan Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah Immanuel. Yesaya pasal 41 ayat 10 yang mengatakan demikian. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan demikian. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Allah kita juga bukan hanya itu saja. Yang lebih dahsyatnya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 ini, bukan orang lain lagi yang mengajak kita, tetapi Tuhan kita sendiri yang akan mengajak kita. Dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Karena apa? Karena dia sanggup memulihkan pergumulan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk mengangkat pergumulan kita. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak terbatas, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berotoritas dalam kehidupan kita. Maka tidak heran lagi dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 ini, Tuhan Yesus mengajak kita yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua pergumulan yang ada di keluarga kita bawa kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dialah Tuhan yang satu-satunya yang dapat menampung semua pergumulan kita. Dan dia tidak hanya menampung, tetapi dia sanggup memberikan jalan keluar di pergumulan keluarga kita. Maka dari itu, mari kita mengundang kehadiran Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga kita. Yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus untuk keluarga memberikan kabar baik, yaitu menyelamatkan. Tuhan Yesus hadir untuk keluarga juga memberikan kabar baik kepada orang percaya. Tuhan Yesus hadir untuk keluarga bukan hanya berhenti di pergumulan keluarga, tetapi menyelamatkan. Kenapa saya mengatakan menyelamatkan? Karena tidak jarang saya berjumpa dengan keluarga Kristen, di saat mereka menghadapi pergumulan, seringkali mereka menyikapi pergumulannya itu sama dengan orang-orang di luar Tuhan, atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran kalau ada jarak antara anak dengan orang tua. Tidak jarang kalau minimnya komunikasi. Dan tentunya hal ini sangat memperhatikan dan menyedihkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin percaya jika nas firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari sebagai landasan renungan kita pada saat ini, yang terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, yang mengatakan bahwa kehadiran Yesus sangatlah jelas sekali untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka dengan yang sama, atau maka dengan Allah yang sama pun sanggup menyelamatkan keluarga kita yang mempunyai pergumulan yang besar sekalipun.
Karena dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11 menegaskan kembali bahwa yang lahir itu adalah bukan bayi biasa. Yang lahir itu adalah Sang Juru Selamat. Jika dosa, Tuhan Yesus sanggup untuk menebusnya. Maka dengan pergumulan kita, dia adalah mustahil bagi Tuhan. Karena dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia menyayangi setiap ciptaannya. Dia mengasihi kita. Terlebih lagi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih mengasihi kita. Adapun hal ini mengajarkan kita, ya, sebelum memperingati Hari Raya Natal tahun 2025 ini, biarlah kita secara pribadi mengundang Tuhan Yesus Kristus hadir untuk keluarga kita, agar keluarga yang semula tidak ada keharmonisan, selalu namanya ada bentrokan, selalu ada namanya kepanasan, yaitu pertengkaran, berantem, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang adem, yang retak dipulihkan, sehingga menjadi keluarga yang saling mendukung, saling membangun, bahkan saling mendoakan satu sama yang lain. Dan biarlah Natal tahun 2025 ini kita dan seisi rumah kita merayakan Natal dengan hati yang bersuka cita dan damai sejahtera bersama keluarga kita. Bukan merayakan Natal dengan menunjukkan, ya, setiap dekorasi yang paling indah di dalam kehidupan kita, entah itu pakaian, entah itu dekorasi di rumah kita, entah itu sejenis apapun. Tetapi yang penting adalah kita mengundang Tuhan hadir untuk keluarga kita, supaya keluarga kita dapat dipulihkan. Pergumulan yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan, ya. Biarlah keluarga kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Melalui momen Natal ini, Tuhan Yesus hadir bukan hanya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, tetapi Tuhan Yesus hadir juga untuk keluarga kita, untuk memberikan solusi akan pergumulan kita, menyelamatkan keluarga kita yang awalnya retak dan dipulihkan. Dan biarlah firman Tuhan ini, renungan ini yang singkat ini, bisa menjadi suatu pengingat atau alarm dalam keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami betapa baiknya dan betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang tak terbatas, tetapi Engkau mau turun ke dunia, menjelma sebagai anak manusia, supaya untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kasih-Mu yang begitu luar biasa dan sempurna. Seharusnya kamilah yang akan menanggung semua ini, tetapi Engkau menggantikan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami. Biarlah di Natal tahun ini ya Tuhan, kami mengundang Engkau, kami menghadirkan Engkau untuk keluarga kami, karena kami merindukan keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu mendukung, keluarga yang selalu mendorong, keluarga yang selalu mendoakan satu sama lain ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan boleh menikmati setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan keluarga kami pun juga Tuhan, di Natal tahun ini kami boleh merayakan Natal yang penuh sukacita, Natal yang merayakan dengan penuh damai sejahtera, karena keluarga kami sudah dipulihkan dalam Engkau,
karena kami juga sudah mengundang Engkau dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu ini Tuhan bukan hanya sekadar kami pahami, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.